mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
Mari saudara, Bapak, Ibu, remaja muda, kita berdoa. Kami akan merenungkan firman Tuhan, membaca kitab suci. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan membantu kami menghayati kehendak-Mu di setiap bacaan yang kami boleh hayati, dan biarlah kami juga dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk memperhatikan bacaan kita, kitab Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12. Kita akan bersama-sama membaca. Mari kita memulai. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam buat kita semua. Senang kita kembali dapat berjumpa secara virtual lewat layanan online di media sosial Facebook ini, Kebaktian Rumah Tangga dari GKP Keramat. Saya bersyukur kita kembali dapat bertemu dalam keadaan baik dan tetap yang terbaik dalam kondisinya, sekalipun mungkin di tengah pergumulan yang ada. Nah, tema yang saya usung dalam bacaan kita adalah menghina dan menghakimi sesama.
Tentu ini bukan suatu perintah untuk menghina atau menghakimi sesama, tapi kita akan lebih jauh memahami apa maksudnya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, saya akan mengajak kita melihat pada konteks di bacaan kita adalah bahwa ini surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, di mana di jemaat itu terdiri dari orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen dan juga ada orang-orang non-Yahudi yang telah menjadi Kristen. Jadi ada dua kelompok seperti itu. Nah, ada persoalan di antara mereka, Bapak Ibu Saudara, bahwa di antara mereka terjadi pertentangan tentang makanan dan hari. Di situ ternyata cukup pelik hingga Rasul Paulus harus memberikan sikap untuk membuat mereka menyadari apa yang harus mereka lakukan sebagai orang Kristen di tengah perbedaan itu. Saya akan mengajak kita melihat pada orang-orang Kristen dari Yahudi itu, ternyata ketika mereka mempersoalkan atau lebih menekankan tentang menjaga makanan yang perlu dimakan dan juga memperingatkan satu upacara hari-hari tertentu adalah karena telah dilatih sebagai orang Yahudi untuk menaati segala ketetapan upacara yang berkaitan dengan makanan, halal dan haram, dan juga hari-hari. Misalkan hari memperingati Pondok Daun gitu ya, lalu Pentakosta dalam tradisi Yahudi, bahwa hari yang satu bagi mereka lebih penting daripada hari yang lain. Ini sesuatu yang penting bagi orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Dan yang kedua, bagi mereka itu telah mendarah daging, sehingga sulit dihilangkan dari hidup mereka sekalipun sudah menjadi Kristen. Yang ketiga, mereka tidak diajari dengan baik bahwa hukum upacara telah dibatalkan oleh kematian Kristus, sehingga masih memegang ketetapan hukum Taurat dan melakukannya. Jadi bisa dibilang ini yang menjadi persoalan di antara orang Yahudi yang Kristen dengan non-Yahudi yang Kristen. Karena ternyata pertentangan itu cukup pelik ketika ada orang yang masih mengingatkan jangan makan makanan yang haram misalkan. Lalu orang lain, misalkan orang non-Yahudi yang Kristen, menganggap semua makanan itu boleh. Kenapa harus diharamkan? Dan juga ada hari-hari yang mereka jaga, mereka peringati, tapi ada yang lain bahwa semua hari itu sama. Kecuali memang hari Minggu adalah hari untuk mereka ibadah. Nah, di sini Bapak Ibu, mereka akhirnya saling mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Betul bahwa pandangan untuk orang Kristen lain ada yang lebih mengerti dan paham tentang kemerdekaan mereka dalam Kristus, tidak mengenal perbedaan-perbedaan tersebut. Sementara ada orang Kristen lain, yang Yahudi khususnya, yang justru masih memilah-milahkan hari mana yang khusus dan juga tentang makanan yang khusus yang tidak boleh dimakan atau haram. Mari kita perhatikan persoalannya. Jadi persoalannya bukan pada perbedaan itu sendiri. Perbedaan pandangan, argumentasi yang mungkin tajam di antara mereka, melainkan adalah kekeliruan dalam cara menangani perbedaan. Sehingga perbedaan itu menjadi pokok perselisihan. Saya ulang di sini bahwa
Yang menjadi persoalan itu bukan pada perbedaan itu sendiri. Ya, soal dia dari Yahudi, dia bukan Yahudi, atau pandangan tentang makanan, tentang hari, ya pasti itu tidak terhindar memang. Tapi justru Paulus menyoroti persoalannya adalah bagaimana cara menangani perbedaan dan terjadi kekeliruan dalam menangani perbedaan di antara mereka. Apa kekeliruan cara menangani perbedaan itu? Ternyata mereka saling menghina dan menghakimi, ya, menjelek-jelekan, merendahkan, bahkan menyatakan sebuah pernyataan tentang hidup mereka, orang lain sebagai lawannya, sebagai yang salah, sebagai yang mungkin buruk, dan lain sebagainya. Sudah memberikan vonis, ya, terhadap orang lain yang berbeda dengan dirinya. Dan ini sangat mericuhkan di antara jemaat Roma, ya, sesama orang Kristen, ya. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada bagian ini saya mengajak kita memperhatikan kalaupun dalam setiap kebersamaan tidak terhindar adanya perbedaan, baik perbedaan secara fisik, ya, cara pandang, lalu sikap. Misalkan dalam setiap keluarga, ya, suami dan istri bisa ada perbedaan dalam menangani satu persoalan atau satu masalah. Lalu juga dalam memahami, ya, rencana-rencana yang mereka mau lakukan juga, itu bisa ada persoalan yang dianggap, ya, ini sangat berbeda di antara mereka, suami istri, orang tua dan anak, bahkan di antara teman, sahabat, apalagi khusus dalam jemaat, di antara anggota jemaat, warga jemaat, rekan sekerja, gitu ya. Bahkan di antara umat beragama lain, itu juga terjadi perbedaan-perbedaan, ya. Bahwa agama Kristen tentu berbeda dengan agama yang lain, dan setiap umat beragama punya pandangan tersendiri tentang dirinya, bahkan tentang orang lain, ya. Jelas itu berbeda atau majemuk. Ini nggak bisa terhindar. Tidak ada kebersamaan tanpa perbedaan di dalamnya. Tetapi memang perbedaan itu rawan konflik kalau menanganinya keliru. Nah, di sini Paulus justru mengingatkan jemaat Roma yang saling bertentangan itu untuk bisa memiliki cara menangani perbedaan, tidak membuat mereka saling menghina dan menghakimi. Ya, ini penting, ini penting. Ya, mari kita catat di bagian ini. Ya, justru bagi Paulus saling menghina dan menghakimi itu satu sikap yang memang keliru dalam menangani perbedaan. Ya, betul bahwa karena usia terjadi perbedaan dan sikapnya berbeda menanggapi sesuatu. Betul karena berbeda intelektual, pendidikan, lalu menyikapi sesuatu juga berbeda. Ya. Terkadang orang yang menganggap dia lebih pintar, misalkan dia lebih hebat, dan memperhatikan orang yang berbeda yang dianggap bodoh, maka dengan kata-kata dia bisa mengatakan ungkapan bahwa orang itu bodoh, orang itu rendah. Bahkan sebelum dengan perkataan, dalam hatinya pun dia juga bisa melakukan. Menilai orang lain yang berbeda dengannya sebagai yang bodoh atau menghina. Dan bahkan lebih menghakimi. Ya. Jadi memang Bapak, Ibu, Saudara remaja muda, jujur, ada berapa orang yang bijak menangani perbedaan hingga tidak melahirkan saling menghina dan menghakimi. Konflik, pertentangan, pertengkaran, keributan, itu syarat dengan
telah terjadi saling menghina dan menghakimi. Secara fisik juga ungkapan-ungkapan kekesalan oleh karena memang kita nggak suka adanya perbedaan. Ya, saling menyerang begitu ya, saling ya membalas ungkapan-ungkapan yang pedas, ya pernyataan-pernyataan atau mungkin tindakan-tindakan yang ingin meluapkan kesalahan akan perbedaan itu. Nah, Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, itu menekankan tentang bagaimana kita tidak boleh menghakimi dan menghina orang lain ya, sebagai orang Kristen. Ya. Sesama orang Kristen menghakimi dan menghina itu bukanlah sikap yang tepat dalam menyikapi perbedaan di dalamnya. Yang pertama, ya, Rasul Paulus dalam bacaan kita mengingatkan setiap orang yang berbeda di dalam dirinya pasti punya niat sesuatu yang baik. Dalam konteks orang Yahudi dan non-Yahudi, ketika masing-masing melakukan tindakan seperti orang Yahudi, yang Kristen, dia tidak makan daging yang haram. Baginya ia lakukan itu untuk Tuhan. Ya, sesuatu yang baik. Lalu bagi orang yang non-Yahudi, Kristen, yang bagi dia makan misalkan yang haram bagi orang Yahudi seperti daging babi, itu tidak apa-apa karena semua itu boleh dimakan. Ya, kisah Petrus yang menerima penglihatan di mana Tuhan bilang ya semuanya boleh dimakan. Dan mereka pun melakukan itu, makan makanan semuanya itu dalam ungkapan syukur kepada Tuhan. Ya. Jadi bagi Paulus kalau masing-masing itu melakukan sesuatu untuk Tuhan, kenapa harus saling dipertentangkan? Ini sangat-sangat prinsip Bapak Ibu Saudara remaja muda. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai orang Kristen, di tengah perbedaan itu kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati buat kita. Baik kita, ya dalam konteks bacaan kita orang Yahudi Kristen maupun orang non-Yahudi yang Kristen. Semua sama-sama telah menerima penebusan dari kematian Kristus Yesus. Tidak ada pengkhususan bahwa Tuhan mati hanya untuk orang Yahudi misalkan atau non-Yahudi. Ya. Di sini Paulus mengingatkan kepada mereka semua sama menerima penebusan dari kematian Kristus. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara remaja muda, bahwa ternyata setiap orang yang mengaku Kristen, baik dia Yahudi non-Yahudi, semuanya harus bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan memuliakan Allah. Yang kita utamakan, yang kita menjadi orientasi ibadah kita adalah Tuhan, Allah kita. Bukan dari apa yang orang lain lakukan. Ya. Bertekuk lutut bentuk perendahan diri kita di hadapan Tuhan. Dan itu dilakukan kita. Semua sama-sama kita yang berbeda. Dalam bacaan kita adalah baik dia orang Yahudi Kristen maupun orang non-Yahudi Kristen. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara remaja muda. Ternyata bagi Paulus, apapun yang kamu lakukan, baik orang Yahudi yang menjaga untuk tidak makan makanan haram atau mengkhususkan satu hari untuk dirayakan, atau juga sebaliknya orang non-Yahudi atau orang lain, Kristen lain yang memegang bahwa semua boleh dimakan dan semua hari itu sama, adalah akan memberikan pertanggungan jawab dirinya sendiri kepada Allah. Sehingga, kenapa kita harus mempersoalkan perbedaan apa yang orang lain lakukan dan sikapi dalam sebuah kebersamaan kalau memang bagi Paulus mereka melakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Jadi dalam poin ini Paulus berpikir positif bahwa setiap orang di tengah perbedaan itu masing-masing yang pertama melakukannya untuk Tuhan dan juga menerima penebusan yang dari Kristus dalam kematiannya.
Bahkan juga semuanya pun rendah hati, merendahkan dirinya untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Ini jelas. Sehingga kita percaya bahwa setiap orang tahu apa yang harus dilakukan. Dia bisa mengoreksi dirinya sendiri juga. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, ada pertanyaan refleksi buat kita, mari bersama. Ya, saya mengajak kita untuk bisa merespon pertanyaan refleksi berikut ini. Bagaimana caranya supaya kita tidak menghina dan menghakimi orang lain walaupun hanya dalam hati kita? Bagaimana caranya? Ya. Tadi kan persoalan bukan pada perbedaan itu. Ya. Bukan pada perbedaan itu. Tetapi pada bagaimana cara menyikapi perbedaan. Ada kekeliruan. Nah, sehingga sekarang bagaimana caranya supaya kita tidak menghina dan menghakimi orang lain ya, yang berbeda dengan kita. Ya, di antara umat beragama. Walaupun kita tahu seringkali dalam beberapa kasus terakhir, orang-orang Kristen yang beribadah dalam pelayanan online saja masih dipersekusi, masih dibully, masih dihina, masih diremehkan, direndahkan, dihakimi. Ya, ya, kita nggak harus ikuti sikap mereka dan nggak boleh. Tapi kita pun pasti punya sikap dengan segala perbedaan yang ada mengenai ajaran agama lain. Bagi kita seperti apa harusnya ya, kita pahami. Sehingga sekarang bagaimana caranya supaya kita tidak menghina dan menghakimi orang lain walaupun hanya dalam hati. Ya. Bisa itu kita buat kepada pasangan kita, orang tua kita, anak kita, adik kita, kakak kita, teman kita, bahkan di dalam anggota jemaat gereja Anda. Ya. Silakan Anda merespon di kolom komentar seperti biasa. Kita boleh saling menguatkan dan bisa memberikan inspirasi untuk bagaimana kita memang menyikapi perbedaan agar tidak menghakimi dan menghina orang lain yang berbeda dengan kita, tapi biarlah kita tahu cara yang bijaksana, ya, cara yang bijaksana. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara yang ikut dalam KRT secara virtual ini. Silakan memberikan komentar. Bagaimana caranya supaya kita tidak menghina dan menghakimi orang lain walaupun hanya dalam hati. Betul, mungkin kita gemes ya. Kita mungkin tidak tahan untuk mengungkapkan kata-kata, sikap kita terhadap ya keadaan yang berbeda, baik pandangan, bahkan tindakan orang ya, terhadap kita. Tapi sebagai orang Kristen tentu kita diingatkan kembali bahwa kita tidak boleh menghina orang lain, apapun alasannya, sebab setiap kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus Yesus yang mati di kayu salib. Oke, saya akan perhatikan akun Glenn Samuel Nanlohi. Jangan merasa diri kita lebih benar dan baik dari orang lain. Ya. Bagaimana caranya supaya kita tidak menghina dan menghakimi orang lain walaupun hanya dalam hati adalah, menurut Glenn, adalah memiliki ya, satu yang prinsip. Jangan merasa diri kita lebih benar. Lebih benar. Ya. Setiap orang pasti punya nilai kebenarannya baginya. Tapi tidak lalu merasa kita lebih benar dan lebih baik dari orang lain. Ini berarti untuk mengingatkan kita ya. Terima kasih. Ini akun dari Glenn Samuel Nanlohi. Ya, ini sekeluarga boleh bersama kita malam ini. Banyak persoalan oleh karena memang kita merasa lebih benar dan lebih baik. Sehingga orang lain tidak lebih benar, tidak lebih baik dari kita.
itu kadang jadi alasan kita boleh memaki-maki, merendahkan, meremehkan, menghina, atau dalam tindakan fisik sekalipun. Ya kan? Akun Hazel Charman, nah ini dari Bu Mercy, ya. Meminta hikmat untuk mengendalikan diri dan takut akan Tuhan. Ya, meminta hikmat. Kita meminta tuntunan Tuhan. Kita harus rendah hati. Kenapa? Karena kekuatan kita untuk bisa menjaga diri memang itu kita mau yakini kekuatan yang dari Tuhan. Secara daging sesama manusia yang punya emosi, kadang kita nggak suka direndahkan atau dikalahkan. Ya, misalkan. Tapi untuk bisa menyangkal diri, maka kita sadar bahwa kita mau kekuatan dari Dia. Supaya apa juga? Agar kalau kita bisa melakukan sesuatu yang baik, bukan sombong akhirnya. Kita rendah hati. Ya, kita rendah hati. Kita bisa bersikap, menyikapi perbedaan dengan bijaksana oleh karena hikmat Tuhan. Hikmat berarti tuntunan Tuhan untuk kita tahu apa yang harus kita terima dan lakukan, Bapak Ibu Saudara remaja muda. Nah, betul bahwa setiap orang akan mengatakan kita juga punya emosi yang mudah terpancing, tersulut hingga kita harus melawan. Ya. Kita pasti punya alasan untuk bisa membalas. Saya tidak akan menanggapi itu. Itu kembali kepada Bapak Ibu Saudara remaja muda. Tetapi justru ketika Anda disebut Kristen, apapun suku Anda, apapun budaya latar belakang diri Anda, ya, kita harus tahu sikap seperti apa yang dimintai Tuhan lewat bacaan kita. Ibu Rina Yerti Siboya, jangan mengambil kewenangan Tuhan, karena hanya Tuhan yang punya kewenangan untuk menghakimi. Tuhan hakim yang sangat adil. Ya, betul. Kenapa kita nggak boleh menghakimi? Kalau kita mengatakan penghakiman itu adalah hak Tuhan, wewenang Tuhan. Mungkin seolah kita dibilang, ya kita hanya dihakimi aja dong, kita nggak bisa balas. Tapi memang sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah kasih wewenang sesama manusia saling menghakimi, merendahkan. Karena kita nggak lebih dari yang lain, sama. Ya, Ibu Teresia Luli, saling menghargai perbedaan setiap orang. Menghargai perbedaan. Bukan kita seolah-olah ya terpaksa, tapi kita menyadari bahwa setiap orang punya kemampuan berpikir masing-masing, seperti Anda pun punya kemampuan berpikir sendiri yang tidak mau diintervensi oleh orang lain atau diremehkan. Dan kita harus hargai itu. Ya. Apa yang kau ingin orang lain perbuat, perbuatlah itu terlebih dahulu kepadanya. Kalau kita mau dihargai tentang diri kita, cara berpikir kita, sikap kita, hargai jugalah perbedaan dari orang lain. Ya, terima kasih Bu Luli. Bu Dwi Yuliarti, kita harus ingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Introspeksi diri kita pun tidak sempurna. Jadi hargai pendapat orang lain. Iya. Tadi sejalan dengan Ibu Teresia Luli, menghargai perbedaan, tapi lebih ditekankan kepada karena kita memang tidak sempurna. Sesama manusia yang tidak sempurna, hak apa menilai menghakimi sesama kita? Itu kayak ada tulisan di belakang biskota. Sesama biskota jangan saling mendahului gitu ya. Sama-sama cari nafkah, sama-sama butuh, jadi nggak usah saling menjegal. Pasti semua akan dapat, kira-kira begitu. Artinya kita sebagai manusia sama-sama butuh penguatan di antara kita. Kita butuh saling ditopang, bukan saling dijegal. Maka menghakimi itu adalah sikap menjegal dan bukan wewenang kita. Maka hargai perbedaan. Lalu saya lihat lagi Pak Muhammad Jelani. Berdasarkan penjelasan Rasul Paulus tentang pertentangan masalah makanan dan hari, maka kita harus menghargai sikap orang yang tak sepaham karena mereka lakukan hal itu untuk dan atas nama
Tuhan. Jadi mengapa kita salahkan mereka dan hina atau menghakimi mereka? Kasihilah mereka. Ya, sejalan. Betul Pak Muhammad Jalani. Tetap kita harus belajar untuk menghargai sikap orang yang tak sepaham. Pasti kita gemes. Pak Herman Antonius, tetap mengingat yang Tuhan ajarkan kepada kita agar kita tidak tinggi hati. Iya. Ingat firman Tuhan, kita sering dengar khotbah setiap minggu ataupun baca Alkitab atau renungan harian. Pasti kita diingatkan untuk hal yang baik, ya. Untuk kita tidak tinggi hati misalkan. Untuk Ibu Lia Akin, lebih baik mencari solusi daripada mencari masalah. Nah, ini dia. Kadangkala kalau kita untuk cari masalah itu sangat cepat karena emosi itu lebih mudah untuk membantu kita. Tapi untuk mencari solusi terkadang lebih sulit karena kita diminta punya hati. Hati yang ikhlas, hati yang baik untuk dengan tenang mencari jalan keluar. Ya. Namun ternyata betul. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara yang telah memberikan jawabannya. Bahwa ternyata sikap kita tetap diingatkan. Bersikaplah sebagai seorang yang telah ditebus Kristus. Seorang yang percaya. Sebagai seorang yang sudah diselamatkan Kristus. Maka sikap kita menunjukkan apa yang Kristus telah lakukan dalam segala kehidupannya. Terlebih dalam setiap firman-Nya yang kita ketahui dalam kitab suci kita. Saya tidak mengingkari kalau sudah emosi atas setiap pertentangan dari perbedaan yang ada, cenderung mulut kita akan merendahkan dengan kata-kata. Ya, kata-kata yang Bapak Ibu pasti tahu apa yang diucapkan. Bentuk kita ingin lebih dari mereka. Bentuk kita menunjukkan siapa kita, kehebatan kita yang nggak boleh diremehkan. Ya, inilah salah satu yang menjadi masalah kehidupan orang percaya, mengendalikan dirinya untuk tidak menjadi hakim bagi orang lain atau merendahkan, meremehkan, menghina orang lain. Susah, sulit untuk tidak menghina dan menghakimi orang lain dari sebuah persoalan, perbedaan. Tentu ini bukan hanya teori, tapi ini bicara kesediaan kita tetap kembali kepada diri kita. Apa yang Bapak Ibu tadi sampaikan dalam responnya mengingatkan siapa diri kita. Kita seorang yang telah percaya kepada Tuhan. Kita seorang yang telah dipilih Tuhan untuk hanya bertekuk lutut dan memuliakan Dia. Maka kalaupun ada kata-kata yang diucapkan, bukan kata-kata penghinaan. Kita belajar kata-kata hanya untuk memuliakan Allah. Karena betul kata Paulus, firman Allah mengingatkan. Apapun yang Anda lakukan, apapun dan apapun juga alasan bagi Anda membenarkan tindakan, termasuk mungkin bagi Anda menghina itu ada benarnya dan diperbolehkan dalam satu persoalan tertentu, akan dilakukan pertanggungjawab Anda kepada Tuhan sendiri. Jadi setiap orang akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Mungkin tidak memuaskan, tapi justru dia menunjukkan kalau hidup ini adalah menunjukkan sikap kita kepada Tuhan dan juga sikap yang baik kepada sesama dalam kasih. Ketika kita merasa nggak sanggup dan nggak bisa, dan mungkin kita merasa gagal, maka kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan menjadi satu jalan keluar yang kita andalkan untuk bisa menuntun kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau di antara kita mungkin dalam hubungan di keluarga, persaudaraan, pertemanan, di antara kita dengan perbedaannya,
telah saling menghina dan menghakimi, yang mungkin meninggalkan luka di antara anggota keluarga atau persaudaraan. Malam ini, Bapak Ibu Saudara, malam ini firman Allah mengajak setiap kita untuk melihat kita nggak punya hak selalu dengan mudah menghina, menghakimi orang lain. Karena Tuhan menebus kita, baik kita maupun juga orang lain yang kita nggak suka. Dia menyelamatkan kita, semua kita. Biarlah kita merenungkan secara pribadi sebagai orang Kristen, agar kembali tidak keliru menyikapi perbedaan. Kata-kata orang lain sama kita, tindakan orang lain sama kita. Sehingga kita mau bilang, menghina dan menghakimi, itu bukan cara yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dan hidup kita tetap bijaksana. Mari kita merenungkan firman Allah, Bapak Ibu Saudara, juga dalam pujian yang bersama kita akan hayati dalam kesempatan ini. Bagaimana kita mau mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat
Andaikan aku damaikan segala milikku, tapi hanya cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cinta agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta agar kami dekat padamu. Bahasa cinta agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta agar kami dekat padamu. Agar kami dekat Ya, saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami menjaga sikap kami di tengah perbedaan yang ada, agar kami tetap memiliki hati dan diberikan hikmat yang dari Tuhan, sehingga yang kami hadirkan adalah sebuah kesaksian iman kami sebagai orang percaya. Memang itu tidak mudah dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Tapi kami percaya bahwa kekuatan kami berasal dari kuasa Roh Kudus yang akan membimbing kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada setiap kita, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang kita telah bersama-sama dalam kesempatan ini. Kita boleh selalu bersekutu walaupun secara virtual di dalam setiap hari Kamis jam 7 malam KRT GKP Keramat. Kiranya boleh semakin memberikan semangat hidup bersama kita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang sama, dan biarlah tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita.